Ibu Penita Julian waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 10 Angkatan Semata, Ibu Penita Julian SPD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta anggota SMPN 10 Angkatan Semata, Pak Ilhamudin, dan yang hadir kebetulan ini Pak Rudi dan Pak Munir ya, dari komite juga. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 10 Angkatan Semata, serta Bapak-Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati. Baik, di sini saya akan membahas secara singkat tentang apa itu TPPK. Zaman kita dulu belum ada ya Bu, Pak, TPPK. Ini TPPK ini diadakan pemerintah itu yang diharuskan di sekolah itu pada tahun 2023. Maka pemerintah menyuruh masing-masing setiap sekolah itu harus membentuk tim TPPK. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu TPPK? TPPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, jadi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di lingkungan sekolah dibuatlah TPPK singkatannya. Kemudian TPPK itu beranggotakan 3 orang yang wajib, tapi sebenarnya anggotanya mungkin Bapak Ibu juga termasuk anggota ya. Nah, di sini berdasarkan musyawarah kami kemarin, saya ditunjuk sebagai ketua dan anggotanya Bu Daresna beserta Pak Ilhamudin, Pak Komite. Nah, mungkin kita juga bertanya apa sih tugas dari TPPK itu? Tugas TPPK itu yang pertama menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegah kekerasan kepada kepala sekolah. Nah, jadi di sini kami sebagai tim TPPK merencanakan menyampaikan usul kepada kepala sekolah bagaimana cara kita mencegah kekerasan yang ada di sekolah. Kemudian mendampingi korban atau pelapor kekerasan. Jadi misalkan ada siswa itu yang merasa menjadi korban atau kekerasan yang ada di sekolah, nah kamilah tim PPK yang mendampingi. Kemudian memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan. Nah, berarti Bu di sini kami juga berhak ya Bu, jika misalkan kita tim guru juga misalnya ada melakukan kekerasan, nah di sini kamilah yang menangani. Nah, waktu kita zaman dahulu sekolah kalau main tampar main itu juga itu biasa, tapi sekarang itu sudah merupakan kekerasan. Tapi ya Bapak Ibu, kadang-kadang anak kita itu semangat ketika sedih. Kalau enggak sesekali kami minta izin lah, sesekali itu kami berikan cerita. Nah, ya. Manja sekali ya kita sekarang. Tidak, kalau kita zaman dulu melihat guru itu takut, langsung berdiri kalau gurunya udah lewat. Kalau anak kita zaman sekarang, Masya Allah, ibu kita yang negor dulu. Itu kalau misalkan ada kekerasan yang kami lakukan, kamilah yang mendampingi. Kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian
berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang terlibat. Nah, itulah tugas-tugas dari kami PPPK. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit bentuk kekerasan seperti apa sih yang ada di sekolah. Di sini misalkan ada tawuran, perkelahian, penganiayaan, dan kontak fisik lainnya. Dan tidak hanya bentuk itu saja, misalnya adanya kekerasan fisik di sini, misalkan tadi ya tawuran, perkelahian, penganiayaan, kemudian ada kekerasan fisikis. Nah, apa itu kekerasan fisikis? Itu dilakukan tanpa kontak fisik, tanpa kita melakukan kontak fisik yang bertujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Artinya di sini tanpa menggunakan fisik, misalkan kita melecehkan, kita merendahkan orang lain. Nah, itu juga merupakan kekerasan. Nah, di sini biasanya yang terjadi antara anak kita itu sukanya bullying. Apa itu bullying? Suka mengejek-ejek. Paling sering itu mengejek nama orang tua. Nah, itu Bapak Ibu yang kami khawatirkan deh. Nah, dengan seringnya dia mengejek-ejek nama-nama orang tua, kan masih sakit hati deh ini, masing-masing sakit hati. Akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, di sini tugas kita, tugas kami, dan saya harap juga Bapak Ibu juga bisa membantu kami bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak melakukan kekerasan sesama kawannya. Ya, tadi salah satunya dengan bullying, tidak mengejek-ejek. Kadang kalau saya tengah menjelaskan pelajaran, biasanya kan kita memberikan contoh. Pak ini, mulai ya nih, senyum-senyumnya. Nah, kalau saya bilang rupanya ada nama bapaknya yang saya sebutkan. Masya Allah. Kemudian biasanya ngomongnya tidak sopan. Kadang, maaf ya, selaka katanya. Tadi goyang. Nah, itu adalah salah satu kekerasan psikis yang bisa merendahkan orang lain. Nah, jadi di sini kami berharap orang tua juga bisa membantu kami dalam pencegahan kekerasan ini. Nah, itu mungkin kalau secara kekerasan fisik di sekolah kita alhamdulillah belum pernah terjadi, seperti tawuran, perkelahian yang misalnya antar SMP lawan SMP, misalnya celah itu belum pernah, alhamdulillah ya. Karena dan jangan sampai mereka tuh kadang itu tuh biasanya akibat kelompok apa sih Bu, geng. Nah, adanya geng. Nah, jadi di sini kami juga berharap kita sama-sama lah menjaga anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita bisa membawa anak kita untuk mencegah suatu kekerasan. Ya, dan kecil tadi adalah supaya tidak kasar sesama temannya, supaya bisa saling menghargai. Nah, ini juga kadang anak-anak itu sesama guru juga biasanya kurang bisa, setidaknya bisa membedakan, ini guru, ini orang tua saya yang harus dihormati. Misalkan dengan Bapak Ibu guru juga kadang-kadang misalnya mereka tuh karena saking manjanya mungkin ya, saking manjanya jadi seenak-enaknya mah dia ngomong tuh, dia tidak bisa membedakan, ini ya bapak saya, orang tua saya, bagaimana cara saya berkata tidak kasar. Ini mungkin menjadi tugas kita secara pelan-pelan supaya anak kita bisa mempunyai akhlak yang baik, supaya visi-misi sekolah kita terwujud. Insya Allah kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak dan pribadi yang baik, dia akan menjadi orang yang
sukses. Amin. Semoga alumni SMPN 10 Sanggar Semata ini menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Kemudian ada bentuk kekerasan selanjutnya yaitu perundungan. Nah, perundungan tadi seperti bullying ya. Perundungan itu merupakan bentuk kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok secara berulang. Tadi misalnya tadi ada geng-geng tadi ya Bu ya, yang misalnya geng ini membuli geng ini, itu yang secara berkelompok. Kalau secara perorangan misalkan pribadi ke pribadi. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang objek seperti tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Nah, bentuk kekerasan seksual ini dapat berupa penyampaian ujaran yang melecehkan tampilan fisik, perbuatan bernuansa seksual, dan lain sebagainya. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu, zaman sekarang, zamannya era gen apa? Gen Z sudah lewat. Gen apa sekarang Bu? Gen Alpha. Gen Alpha itu ibaratnya anak kita tuh lebih pintar dari kita. Karena apa? Sekarang media sosial itu banyak. Apa saja di situ bisa dibuka. Nah, jadi saya berharap di sini kami berharap supaya Bapak Ibu di rumah juga mengontrol apa yang ada di dalam HP anak-anak Bapak Ibu. Mereka tuh pintar dari itu. Diprivasiin. Untuk WA aja sudah bisa diprivasi. Kalau kami biasanya merazia, kadang-kadang kami razia juga. Dadanya di WA kosong. Ternyata Pak, sekali buka, Masya Allah, ada yang diprivasi banyak sekali. Jadi pandai mereka dari kita ini. Kalau kita tidak mengikuti zaman, itu kayaknya kita yang akan diakali oleh anak-anak kita. Setidaknya di rumah kita bisa kontrol apa yang mau buka, apa coba Mak, Bapak pinjam dulu HP-nya bentar, cek dulu. Nah, tapi tidak semuanya yang ada di media sosial itu negatif, tidak. Kadang-kadang kami juga memang menyuruh anak-anak itu membawa HP untuk mencari materi pembelajaran. Banyak juga hal yang positif. Jadi itu tergantung kita sebagai orang tua, bagaimana kita membimbing anak kita untuk mencari hal-hal yang positif. Jangan sampai anak-anak kita itu membuka yang istilahnya kadang-kadang sekarang itu sudah terbuka link porno ya. Jadi tidak tertutup lagi. Jadi siapapun bisa mengakses kalau sekarang. Jadi tinggal kita lah, pintar-pintar kita lah bagaimana cara kita mengatasi, cara kita melihat, mendampingi anak-anak kita dalam bermedia sosial. Nah, apalagi yang suka like tuh. Nah, kalau yang like dan komen-komennya aneh, takutnya nanti akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Boleh bermain TikTok, boleh bermain media sosial lainnya juga boleh. Tapi diharapkan kita mengarah ke yang lebih positif. Kalau lain itu kan yang penting kita berteman dengan siapa saja, mau orang luar negeri, mau orang mana-mana pun bisa melihat. Nah, itu kalau bisa untuk anak-anak kita perhatikan. Takut nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang Ibu. Kemudian ada
diskriminasi dan intoleransi. Nah, bentuk kekerasan lain ialah diskriminasi dan intoleransi. Itu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pemilihan berdasarkan suku, etnis, dan agama. Nah, ternyata itu juga merupakan suatu bentuk kekerasan. Ya. Nah, jadi kita di sini warga sekolah, warga SMPN 10 Satapan Sepata itu tidak membedakan suku maupun agama. Kita semua adalah sama. Kita di sini memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan apabila berpotensi menimbulkan kekerasan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat edaran nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu bentuk kekerasan lain, misalkan selain enam jenis kekerasan tadi, kekerasan yang telah tertulis tadi diatur dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Nah, masih banyak lagi jenis kekerasan lain yang mungkin belum kami ketahui ya. Nah, jadi di sini kami sebagai tim TPPK peserta Dewan Guru itu mengharapkan kita sebagai orang tua, kami juga sebagai orang tua anak-anak di sekolah, kita mengharapkan supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin kita bisa melatih dari hal-hal yang kecil. Misalkan setiap ada orang tua mau berangkat sekolah salaman lah setidaknya dengan mak bapak. Biasa itu yang kami ajarkan ke anak-anak. Kemudian kalau ada orang tua lewat bagaimana berbicara dengan orang tua itu bagaimana. Nah, di sini diharapkan kita bekerja sama. Di sekolah kami mempunyai aturan, paling tidak bapak ibu di rumah juga mempunyai aturan sendiri. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan tentang PPPK. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.